Universitas Bakti Indonesia, dirimulah hadir pada bumi pertiwi untuk mengabdi pembawa arti mulia ini, bersinergi sampai akhir ini. Hanya UPI Banyuwangi kampusku, bersama kampus UPI Banyuwangi di negeri ini tumpah darahku, kebinekaan majulah selalu. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmatnya pada kita semua sehingga hari ini tanggal 18 Oktober 2025 kita dapat melaksanakan acara kuliah bersama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertajuk tema Sinergi Perguruan Tinggi dan DJKI dalam Inovasi Hilirisasi Kekayaan Intelektual. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina Yayasan Puspa Dunia kepada Bapak Dr. Haji Teguh Sumarno MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Dirjen KI dari Jakarta, Bapak Insinyur Rajilu MSI beserta pendampingnya. Yang saya hormati Pak Kanwil, terima kasih Mas Haris, Piatur Jawa Timur, yang istrinya di Bogor, bisnisnya di Jawa Timur untuk UPI. Tepuk tangan saudara semua. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Semoga panjang umur, diberi rezeki yang banyak, duitnya akeh, selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saudara, bahwa inilah saya terima kasih Pak Dirjen bangga, walaupun kampusnya desa kecil, tetapi mari ini sebagai bentuk kekuatan doa. Mari ini menjadi tinggalan Pak Kakanwil, terutama lebih-lebih Pak Dirjen, bahwa kita tabur kemanfaatan ini di Banyuwangi. Oleh karena itu, ini adik-adik yang ilmu hukumnya harus diterapkan, dan kita bangga ada Kementerian Rawuh ini. Mungkin Allah semua yang menempatkan kita. Adik-adik, sekali lagi mari beliau Pak Dirjen luar biasa didampingi Pak
Kakak Wil, mari situasi ini walaupun tidak banyak karena aulanya kecil, mari sebagai ibu bahwa kekuatan doa adalah kekuatan besar. Maka kuncinya adik-adik harus kuliah lulus, adik-adik harus hati-hati, dan zamannya akan datang, zaman tidak ada korupsi, harus kita bangun dari Universitas Bakti Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen. Ucapan saya atas nama yayasan dan kampus tidak ada kecuali terima kasih. Semoga Pak Dirjen dan keluarga panjang umur, Pak Kakak Wil dan keluarga panjang umur, banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Bakti Indonesia kepada Bapak Dr. Haya SHI MPDI, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Insinyur Rasidu MSI, Dirjen KI, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Asos Prof. Dr. Haji Teguh Sumarno MM selaku Pembina Yayasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kuliah umum yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dirjen. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, pada sore ini, kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah dapat membawa kita dari alam dikarijin murah menuju alam yang baik yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan saat Dirjen di Jami'il Universitas Bakti Indonesia yang telah sudi hadir dalam memberikan ilmu kepada kami, terutama di Fakultas Hukum. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat dan menjadi penerus-penerus bangsa yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, kami sebagai pimpinan di sini mohon maaf Pak Dirjen karena aulanya sangat terbatas. Saya ingat ketika mengajukan lektor kepala kemarin, jadi karena kami memang tidak pengalaman, diminta invensi. Apa invensi? Kesana kemarin saya tanya, ternyata saya panggil LPPM dari UBI, LPPM dari Setip, saya tak panggil apa invensi. Ternyata karya intelektual ini. Tepuk tangan dulu. Ini yang kita cari. Oleh karenanya terima kasih, dan dosen-dosen yang ada di kampus memang sangat butuh terhadap karya intelektual ini. Karena ketika saya tanya, Pak Hayat pernah punya hak tidak, baik yang kepakarannya maupun yang lain. Ya, ternyata untungnya saya ketika itu saya punya 4, diantaranya adalah kepemimpinan dari solusi konflik yang sudah dihadirkan, dan itu dibuat
sebagai dasar dan data untuk pengajuan lektor kepala ketika itu. Dan alhamdulillah benar. Nah ini tepuk tangan. Dan hari ini kita langsung bertemu langsung dengan Bapak Dirjen. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Tidak boleh banyak-banyak karena yang ditunggu-tunggu adalah Pak Dirjen memberikan ilmu. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tibalah kita pada puncak acara, yaitu sesi kuliah umum. Materi pada hari ini akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Insinyur Razilu MSI CDCAE, yang akan dipandu langsung oleh moderator yakni Bapak Krisno Jatmiko SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada semuanya, saya selaku moderator akan memandu acara kuliah umum pada hari ini bersama Bapak Dirjen Kekayaan Intelektual. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati dan banggakan pembina yayasan Puspa-Dunia. Saya tadi panggilnya Pak Kiai Haji Dr. Teguh Usman. Terima kasih Pak Kiai. Yang saya hormati dan banggakan Pak Rektor ya, Universitas Bakti Indonesia, dan yang lebih keren yang saya cintai adalah mahasiswa Universitas Bakti Indonesia. Bajunya keren ya, jasnya warna yang juga saya suka. Baik, terima kasih Bapak Pembina dan teman-teman semuanya. Saya sengaja datang ke Universitas Bakti Indonesia, dan saya perintah staf saya secara khusus untuk langsung koordinasi untuk membuat PKS dan sekaligus kuliah umum ke tempat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya memang adalah salah satu di antara eselon 1 yang sudah hampir 5 tahun di 3 tempat yang tidak betah di kantor. Saya pernah menjabat menjadi Inspektur Jenderal Pengadilan Hukum dan HAM waktu itu, kurang lebih 3 tahun. Itu berkeliling di seluruh Indonesia, di lapas, di rutan, di kanwil, ya, seluruh Indonesia. Hampir setiap minggu tidak ada di Jakarta, berkeliling ke seluruh Indonesia. Bahkan yang lebih keren adalah memberikan tausiah kepada warga binaan pemasyarakat. Karena kesempatan untuk menjadi eselon 1 adalah jarang, dan kalau kita tidak bermanfaat buat orang lain, itu tidak ada gunanya sebenarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau ingin jadi manusia yang terbaik, bermanfaatlah buat orang lain. Seperti itu. Nah, ketika menjadi Direktur Jenderal Intelektual, saya sebenarnya kan aslinya Bapak Ibu sejak awal itu sudah masuk di Direktur Jenderal Intelektual ya, tahun 91 sampai seterusnya ya. Dan walaupun saya menjadi staf ahli, Pak Menteri tetap memberikan kepercayaan untuk mengawal kegiatan-kegiatan di DJKI. Bahkan ketika menjadi Inspektur Jenderal itu menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Intelektual 1,5 tahun. Jadi menjabat 2 unit eselon 1. Tetap saya jalankan dengan baik dua-duanya dan berkeliling ke seluruh Indonesia. Dan kemudian kita lakukan transformasi di DJKI dalam berbagai aspek, yang pada akhirnya kemudian membawa warna yang berbeda dengan warna sebelumnya. Dan kemajuan di intelektual pasti sangat besar. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan intelektual dari sisi angka-angka permohonan dan juga yang lain-lain. Saya ingin tegaskan sebelum nanti juga kita melihat slide-nya bahwa seluruh layanan kita itu adalah berbasis intelektual. Dan memang benar tadi Pak Rektor ketika mau naik ke jenjang berikutnya itu pasti akan ditanya, punya invensi, punya intelektual atau enggak.
Karena itulah nilai pembeda dari satu dosen dengan dosen yang lainnya, dan untuk menunjukkan bahwa dosen ini punya kompetensi. Dia pasti akan ditanya. Ya. Jadi kalau dosen tidak mencatatkan kekayaan intelektualnya, sebenarnya adalah merugikan dirinya sendiri dan merugikan organisasi atau universitas di mana dia berada. Ya. Baik, nah ini adalah teman-teman sendiri yang minta, bisa nggak tahu, mungkin Pak Rektornya sendiri yang minta judul ini. Ya, sinergi perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Intelektual dalam inovasi dan hilirisasi keintelektual. Ini sebenarnya kalau kita bicara keintelektual, ibarat ini Bapak ini sudah lompat dari tanggal 1 ke tanggal 10. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 belum dilewati, sudah lompat ke tanggal 10. Ini keren sekali, sudah langsung bicara. Ya. Walaupun demikian, saya nanti akan bahas mulai dari basic supaya Bapak Ibu mengenal, dan kemudian kita naik tangga demi tangga sampai pada akhirnya kita kepada hilirisasi. Karena itu puncak dari intelektual adalah hilirisasi, yang itu dimaksudkan adalah membawa dampak, manfaat buat orang banyak dan sekaligus dampak buat dirinya sendiri yang menghasilkan dan menunjukkan kemajuan daripada suatu negara. Ini menjadi tolak ukur untuk menentukan daya saing, ya, daripada satu negara. Ya. Ada pemeringkatan namanya Global Innovation Index atau GII, itu menempatkan di mana inovasi Indonesia itu di antara negara-negara di seluruh dunia. Baik, next slide. Nah, ini adalah kekayaan intelektual yang kita terima dalam satu dekade. Satu dekade itu artinya 10 tahun kurang lebih. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Ini pun saya, Bapak Ibu, baru saya gagas ini, ya. Belum lama kita melaunching buku satu dekade kekayaan intelektual dalam angka. Itu ada di website kita, nanti tinggal Bapak Ibu buka. Lebih dari 100 statistik yang menjelaskan aspek-aspek kekayaan intelektual. Karena itu akan bermanfaat buat para mahasiswa yang ingin melakukan penulisan skripsi, disertasi, ya, ataupun tesis, ya. Bisa dijadikan sebagai pengambilan kebijakan apa yang harus kita laksanakan. Itu Bapak Ibu lihat, itu trennya adalah luar biasa, trennya positif. 2015 kita terima kurang lebih hanya 74.893, dan di 2024 pada tanggal 31 Desember kita terima kurang lebih 339.304 dengan total pertumbuhan rata-rata 18,5%. Totalnya dalam satu dekade kita terima 1.738.573. Itu angka, bukan angka yang rendah atau bukan angka yang sedikit. Ini angka luar biasa. Yeah. Baik, next slide. Ini kita sampai jam 6 ya, sampai jam 7. Baik, kalau Bapak Ibu bayangkan di siang-siang begini saja suaranya kayak gini, apalagi di pagi hari. Cara hobi ngajar, juga hobi bicara, orator lah kalau bahasa orang. Jadi Bapak Ibu bisa terhipnotis dengan suara saya juga, karena suara ini khas, tidak ada di Madura, tidak ada di Banyuwangi. Ini adalah suara khas yang Allah berikan kepada saya. Baik, next slide. Ini adalah permohonan hak cipta. Kategori hak cipta nanti akan kita lihat. Ini adalah ranking intelektual yang paling banyak jenisnya, karena dia mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, hampir 100 lebih jenis-jenis ciptaan yang bisa dilindungi dengan hak cipta. Termasuk Mars yang baru tadi kita serahkan, ada himne, ada buku, ya, ada artikel, jurnal ilmiah yang Bapak Ibu bikin, ada konten kreator yang Bapak Ibu bikin, video TikTok dan lain-lain sebagainya, ya silakan. Itu termasuk kategori hak cipta. Ini kurang lebih adalah kenapa saya menyampaikan top 10 perguruan tinggi, karena Bapak Ibu di perguruan tinggi. Kalau bicara di luar perguruan tinggi, saya akan tidak menyampaikan data ini. Ya, bukan datanya saya sampaikan. Kalau di
lembaga R&D. Nah, nanti kita bicara mengenai lembaga R&D. Tapi karena Bapak Ibu perguruan tinggi, sudah Bapak Ibu bisa lihat kurang lebih begitulah sepak terjang dari 10 perguruan tinggi terbanyak yang mengajukan aktika dalam satu dekade. Yang paling rendah itu Universitas Diponegoro, mereka menyumbang 4.810 dalam satu dekade, dan Universitas Negeri Jakarta 12.766. Adakah di Jawa Timur Universitas ini? Ada. Universitas Negeri Surabaya, di Surabaya, bukan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Ya. Jadi di antara 10 ini ada 2 perguruan tinggi yang berada di Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini Bapak Ibu sangat keren. Kalau kita berikan peringkat, mereka peringkat nomor 1 dalam kinerja intelektual. Tepuk tangan. Next slide. Nah, sekarang kita mau lihat sepintas selayang pandang dari kekayaan intelektual. Kira-kira apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu sebenarnya sebuah kreasi atau karya yang dihasilkan dari perpaduan olah pikiran, rasa, dan karsa. Biasanya gitu. Walaupun dalam definisinya adalah creation of mind, tapi dia adalah bukan yang kreasi daripada olah pikiran dipadukan dengan rasa dan karsa. Coba aja kalau orang nyanyi, bikin lagu, itu kan pasti ada rasa, ada karsa. Bukan hanya kemudian otak yang bermain, sehingga memiliki sesuatu seni pada akhirnya. Ya, perpaduan dari itu. Dia bisa ada di bidang seni, di bidang sastra, di bidang desain, atau di bidang teknologi. Ini sebenarnya adalah gambaran umum dari kekayaan intelektual yang saya sudah jelaskan tadi, akika, paten, merek, dan desain industri. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari sisi proteksinya kemudian, karena kekayaan intelektual harus diprotes, harus dilindungi, maka dari sisi kepemilikan, kan harus ada pemiliknya. Kayak lagu tadi, lagu Mars, siapa yang menciptakan Mars? Oh, beliau juga. Pasti pemegangnya bukan beliau, kan yayasan, universitas. Kayak gitu. Ya. Nah, itu kita bicara kepemilikan namanya. Ya. Kepemilikan personal atau kepemilikan individu, ya, atau komunal. Kalau dari kepemilikan personal yang dimaksudkan di sini bukan individu ya, tapi bisa lembaga. Kalau komunal itu disebutnya kustodian, komunitas. Kayak tari apa namanya tadi? Tari gandrung? Ya, itu kan tarian yang sudah digunakan turun-temurun dari dahulu kala sampai sekarang. Kira-kira ada yang tahu kapan diciptakan itu tarian? Tidak tahu. Ya, itu namanya adalah ekspresi budaya tradisional. Kategorinya pemiliknya adalah harus Kabupaten Banyuwangi. Tidak bisa dimiliki oleh Pak Kepala Pembina. Bisa diprotes oleh orang lain. Ya. Harus dimiliki oleh pemerintah. Ya. Tidak bisa dimiliki oleh komunitas kecil-kecil. Ya. Itu pasti harus dimiliki oleh satu komunitas besar. Itulah pemerintah. Disebutnya adalah kepemilikan komunal. Ya. Ada ekspresi budaya tradisional, itu kayak tari-tarian tadi dan seterusnya. Kemudian ada pengetahuan tradisional, ada sumber daya genetik, kemudian ada lagi yang namanya potensi indikasi geografi. Nah, kalau kepemilikan personal itu macam-macam. Ada paten, ada hak cipta, ada desain industri yang kita sudah bicara di depan tadi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja, dan kita doakan semoga Universitas Bakti Indonesia, seluruh sivitas akademikanya dengan yayasan di dalamnya akan menjadi maju dengan kekayaan intelektual ke depannya. Mahasiswanya lebih banyak lagi yang datang kemari, dan banyak kemudian yang dihasilkan bukan hanya dari uang kuliah mahasiswa, tetapi dari hasil penjualan dan royalti kekayaan intelektual. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Pembina untuk kuliah umumnya yang pada intinya
penjelasan dari Pak Dirjen itu mulai dari level 1 munculnya kekayaan intelektual sampai pada level 10 dihilirisasinya. Intinya itu. Untuk selanjutnya ini akan saya kembalikan kepada MC. Saya tutup kuliah umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Untuk acara selanjutnya ini pembacaan doa. Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Mariulianto SHM. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga acara kuliah umum serta penandatanganan kerjasama antara Universitas Bakti Indonesia dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat berjalan dengan baik, lancar, dan penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Universitas Bakti Indonesia, dirimulah hadir pada bumi pertiwi untuk mengabdi pembawa arti mulia ini, bersinergi sampai akhir ini. Hanya UPI Banyuwangi kampusku, bersama kampus UPI Banyuwangi di negeri ini tumpah darahku, kebinekaan majulah selalu kampusku. Hanya Universitas Bakti Indonesia, kampus UPI Banyuwangi yang berwibawa. Kampus UPI Banyuwangi bersinergi, majulah tetap jaya, mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. Hanya kampus